Oke, kawan-kawan, dari soal ini diketahui nilai X dan Y adalah bilangan real dengan nilai X lebih besar dari 1 dan Y-nya lebih besar dari 0. Nah, jika XY sama dengan X pangkat Y dan X per Y itu sama dengan X pangkat 5Y, yang ditanyakan berapakah nilai X kuadrat plus 3Y-nya. Nah, tentu kalau kita lihat dari bentuk ini, misalkan kita selesaikan dengan perpangkatan, ini kemungkinan akan susah tuh, karena ini ada pangkat Y, ini juga muncul pangkat Y, harus berbolak-balik di sana. Nah, arahnya adalah teman-teman kita mainkannya menjadi suatu bilangan logaritma. Kita malah konsep penyelesaiannya menggunakan logaritma. Yang pertama adalah konsep bentuk umum. Jadi bentuk umum logaritma, kalau teman-teman ketemu A log B sama dengan C, bentuk umum logaritma ini kan artinya ada suatu bilangan perpangkatan ya, A pangkat C nilainya sama dengan B. Nah, kita punya ini dirubah bentuknya menjadi bilangan logaritma. Kita memainkannya yang mana? Yang ini, dua pernyataan ini. Yang pertama nih, persamaan yang pertama, artinya dari XY sama dengan X pangkat Y, kalau kita ubah bentuknya menjadi suatu bentuk logaritma, kita dapatkan nilai X log, ya kan, X dari sini log XY dari sini sama dengan nilainya adalah Y, nilai pangkatnya. Nah, bentuk perkalian nih, ada X log X kali Y, kan gitu. Artinya ada suatu sifat logaritma ketika teman-teman punya A log BC, artinya bisa dijabarkan menjadi A log B ditambah A log C, kan gitu. Nah, ini kita jabarkan. Berarti dari sini kita dapatkan X log X ditambah dengan X log Y sama dengan Y. Nah, X log X sendiri nilainya adalah berapa? 1. Artinya dapat 1 ditambah X log Y sama dengan Y. Jadi kita punya persamaan X log Y itu sama dengan Y min 1. Kita kasih dulu, berarti kita sudah punya satu persamaan bahwa X log Y itu sama dengan Y min 1. Kita tulis ini persamaan yang pertama. Nah, yang kedua sekarang, dari sini tak garis dulu. Nah, yang kedua adalah kita memainkan X per Y sama dengan X pangkat 5Y. Nah, kita bikin logaritma lagi, bentuk logaritma lagi, artinya kita punya X log X per Y sama dengan 5Y, ya. Sip. Nah, bentuk pembagian nih, teman-teman. Nah, tentu teman-teman pahami bahwa ketika kita punya bentuk A log B per C, kita bisa jabarkan menjadi apa? A log B dikurangi A log C, gitu kan? Bentuk pembagian jadi pengurangan. Artinya dari sini kita dapatkan nilai X log X dikurangi X log Y sama dengan 5Y. Nah, X log X nilainya 1. 1 min X log Y sama dengan 5Y. Nah, dari sini X log Y-nya kita pindah ke kanan aja biar positif. 5Y-nya kita pindah ke kiri, berarti ketemunya 1 min 5Y. Ini ada ketemu persamaan lagi, persamaan kedua. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, ada dua persamaan. Nilainya sama-sama siapa? X log Y, ya enggak? Ini X log Y, ini X log Y. Artinya bisa disimpulkan bahwa Y min 1 itu sama dengan 1 min 5Y, gitu kan? Kita tuliskan. Berarti dari sini kita dapatkan Y min 1 itu nilainya sama dengan 1 min 5Y. Nah, kita dapatkan ini kita pindah ke kiri, berarti jadi positif 5, berarti ada 6Y. Ini pindah ke kanan jadi positif ya, berarti ketemu 2. Artinya Y itu sama dengan 2/6 atau 1/3. Dapat nilai Y. Nah, sekarang tinggal kita mencari nilai X-nya. Nah, ambil satu persamaan untuk mendapatkan nilai X. Kira-kira yang mudah mana nih? Kita ambil nilai yang sekiranya bisa untuk mendapatkan nilai X. Oke, kita ambil persamaan yang pertama aja lah. Nih, persamaan pertama. Dari sini kita tuliskan XY sama dengan X pangkat Y. Artinya X dikali 1/3 ya, berarti ada 1/3 X, gitu kan? Sama dengan X pangkat 1/3, kan gitu. Oke, nah kita mainkan, berarti dari sini kita bikin pangkat, berarti di sini kita pangkatkan semuanya, jadi kita pangkatkan 3 aja, berarti kita pangkatkan 3 sebentar. Kalau ini kita pangkatkan 3 kanan kirinya ya, ini kita pangkatkan 3, berarti ini kita juga pangkatkan 3, tujuannya untuk mendapatkan nilai X yang belakang itu berpangkat 1, intinya gitulah. Ini pangkatnya jadi 1, yang depan berarti jadi berapa? 1/27 dikali X pangkat 3. Nah, kita sudah dapat seperti itu. Oke, nah sehingga kalau kita bikin ini sama-sama dibagi, nah ini dibagi 1, artinya kan gitu ya. Ini tak zoret 1, ini bentuknya perkalian soalnya.
kita zore, nah pangkatnya 1 berarti kita dapatnya X kuadrat, terus 1/27 nya kita pindah ke kanan, berarti ada 27, jadi kebalik, X kuadrat sama dengan 27. Nah, pertanyaannya adalah X kuadrat plus 3Y, artinya teman-teman tidak harus mencari nilai X nya berapa, cukup X kuadrat saja, karena pertanyaannya adalah X kuadrat 27 ditambah 3 kali Y, Y nya adalah 1/3, artinya kita dapatkan hore-hore 27 tambah 1, 28, ada di pilihan jawaban B. Begitu teman-teman. Oke kawan-kawan, jika fungsi f dari X kuadrat plus 3X plus 1 nilainya sama dengan 2 log 2X pangkat 3 min X kuadrat plus 7, di mana X lebih besar atau sama dengan 0, yang ditanyakan adalah berapa sih fungsi atau pemetaan dari 5 terhadap fungsi f. Nah, yang perlu kita mainkan di sini adalah pertama logaritma, jelas, lalu yang kedua ada bentuk persamaan kuadrat di fungsinya f. Nanti mungkin kita akan memainkan persamaan kuadrat juga. Nah, triknya atau memainkannya gini teman-teman. Di sini yang ditanyakan kan nilai atau fungsi atau pemetaan dari 5 terhadap fungsi f ya. Nah, kalau misalnya dari sini kita langsung memainkan dia sebagai nilai 5, maka bisa kita ambil nilai bahwa X kuadrat plus 3X plus 1 itu kita misalkan sama dengan 5, kita anggap jadi 5. Nanti berarti ini jadi 5 gitu ya. Nah, artinya ketika dia 5, X-nya dapat berapa sih gitu kan. Artinya dari sini kita punya X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. 5-nya dipindah ke kiri ya. Nah, bentuknya persamaan kuadrat di mana kita bisa memfaktorkannya ya kan. Ada X sama X. Faktor dari 4 yang jumlahnya adalah positif 3. Oke, faktor dari negatif 4 yang jumlahnya 3. Nah, hanya terjadi ketika 4 dan 1 ya kan. 4 kali 1 4. Nah, 4 sama 1 itu kemungkinan bisa menjumlahkan 3 nilainya. Berarti kalau begitu ini yang positif satunya yang negatif. Maka jumlahnya jadi 3. Nah, artinya dari sini kita punya nilai X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 1. Ada dua nilai teman-teman. Nah, kita lihat satu-satu. Ketika kita mengambil nilai X negatif 4 misalnya. Nah, ketika kita ambil negatif 4, teman-teman bisa membayangkan kalau X pangkat 3 ini kita ganti negatif 4, X kuadrat ini kita ganti negatif 4. Jelas di sini akan menghasilkan nilai negatif kurang dari 0. Padahal di sini bilangan log, artinya ketika X-nya sama dengan 4 ini tidak memenuhi. Maka kita ambil X-nya sama dengan 1. Nah, kita mainkan di sana. Berarti dari fungsi ini, oke, kita sudah bisa mendapatkan bahwa F5, kenapa langsung F5? Karena tadi kita sudah memisalkan X kuadrat plus 3X sama dengan 5. Ketika siapa? X-nya sama dengan 1. Berarti dari sini kita punya 2 log 3 dikali, 2 ini. Nah, 2 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 1 kuadrat ditambah 7. Nah, maka kita dapatkan 2 log berapa ini? 1 ya, tetap berarti 2. 2 kurangi 1, 1 tambah 7, 8. Oke, berarti F5 bisa kita dapatkan nilainya adalah 2 pangkat 3. 8-nya dirubah, berarti ini kita mainkan 2 log 2 pangkat 3, nilainya berapa? 3. Berarti dapat nilai fungsi atau pemetaan 5 terhadap fungsi f adalah 3. Ada di pilihan jawaban C. Oke kawan-kawan, jika A lebih dari 1, B lebih dari 1, dan C lebih dari 1, maka nilai dari A log 1/B dikali B log 1/C dikali C log 1/A itu berapa? Nah, dari soal ini jelas kita akan memainkan sifat-sifat dari logaritma. Nah, kalau kita ketemu suatu sifat logaritma dan perpangkatan ya, jelas ini ada 1/B, 1/C, 1/A. Artinya kalau kita punya 1/A misalnya, artinya nilainya sama dengan A pangkat min 1. Nah, jelas di situ. Terus kalau kita punya bilangan logaritma, misalnya ada A log B, nah ini punya pangkat, dia banyak pangkatnya, punya A adalah N, punya B adalah M, maka ini bisa kita pecah menjadi M dan N-nya kita lempar keluar, lalu kita dapatkan A log B. Jadi M per N dikali A log B. Nah, ini yang akan kita mainkan nanti. Nah, dari sini artinya kita punya A log B
B-nya itu berarti B pangkat min 1 dikali B log C-nya pangkat min 1 dikali C log A-nya pangkat min 1. Pertama gitu ya. Kita mainkan seperti itu dulu. Nah, lalu min-minnya ini, nah, pangkatnya ini bisa kita lempar keluar. Artinya di sini kan min 1 pangkat 1 berarti ini pangkat 1 ya, berarti ada min 1 dikalikan A log B. Oke, kita kasih kurung. Ini pun sama, berarti ada min 1 dikali B log C. Ini pun sama, berarti min 1 dikali C log A. Oke. Karena ini bentuknya perkalian, artinya bilangan-bilangan yang ada di sini, min 1, min 1, min 1 bisa kita kalikan. Artinya min 1 kali min 1 ketemu 1, 1 dikali min 1 ketemunya negatif 1 lagi. Berarti kita dapatkan min 1 dikalikan A log B dikalikan B log C dikalikan C log A. Nah, sifat logaritma lagi yang kita pakai adalah ketika kita ketemu A log B dikalikan B log C. Artinya sederhana, oh B-nya luruh, berarti kita dapat A log C. Oke. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan nilainya min 1, tetap ya, B-nya luruh. Nah, berarti kita dapat A log C, luruh lagi C-nya, berarti kita dapat A log A yang terakhir. A log A berapa nilainya? 1. Berarti kita dapatkan nilainya adalah min 1 dikali 1. Hasilnya negatif 1. Ada di pilihan jawaban E. Oke kawan-kawan, jika B log A sama dengan negatif 2 dan 3 log B sama dengan 3 log 2 dikali dengan 1 plus 2 log 4A, yang ditanyakan adalah nilai dari 4A plus B berapa, artinya ada dua persamaan. Nah, kita gabungkan persamaan itu sebenarnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari persamaan yang kedua, di sini ada variabel B, ini juga ada variabel A gitu ya. Artinya kita bisa mendapatkan salah satu nilai terlebih dahulu, misal mendapatkan nilai B atau mendapatkan nilai A dari persamaan pertama, nanti kita substitusikan ke persamaan kedua, biar variabelnya satu, sama. Misalnya B semua atau A semua. Nah, dari persamaan pertama nih kita mainkan. Di situ ada B log A sama dengan min 2. Jelas di sini kita menggunakan konsep atau bentuk umum dari logaritma. Jadi kalau kita punya A log B sama dengan C, artinya kalau kita rubah menjadi suatu bentuk perpangkatan, ini kita dapatkan A pangkat C sama dengan B, gitu ya. Nah, sehingga nilai yang di persamaan pertama itu ada B log A sama dengan min 2, maka kita bisa merubah menjadi perpangkatannya adalah B pangkat min 2. Nilainya sama dengan A. Nah, ini kita sudah punya satu persamaan yang bisa kita gunakan untuk disubstitusikan ke persamaan yang kedua. Nah, paling enak karena kita lihat dari persamaannya seperti ini, maka yang kita ganti adalah nilai A-nya saja. Dari sana kita dapatkan 3 log B sama dengan 3, ini log ya, 3 log 2 dikalikan dengan 1 plus 2 log 4 kali, nah B-nya kita ganti, A-nya kita ganti jadi B pangkat min 2. Kita ganti seperti itu. Nah, kita mainkan sekarang. Nah, semuanya dari sini, oke, yang ini sudah 3 log nih ya, 3 log B, berarti ini kita mainkan tetap 3 log 2, karena ini bentuknya perkalian, sementara di sini adalah 2 log, maka kita bisa rubah dulu aja yang satu ini menjadi bilangan logaritma, berarti nilai 1 itu kan sama saja 2 log 2. Kita tambah dengan 2 log, yang dari sini tetap 4 pangkat min 2. Kita dapatkan 4 kali B pangkat min 2. Nah, sip. Kita sudah punya bentuk logaritma yang nilainya sama nih, 2 log, ini juga 2 log. Berarti kalau penjumlahan, maka dikalikan. Berarti dari situ kita punya, kita tuliskan lagi 3 log B, 3 log 2 dikalikan, maka yang di situ akan mendapatkan nilai apa? 2 log 2-nya kita kalikan dengan 4 pangkat min B, berarti 4 kali B pangkat min 2, berarti 8 dikali B pangkat min 2. Nah, ini bentuknya perkalian teman-teman, ya kan? Artinya kalau kita kalikan ini 2 sama 2-nya luruh dia, berarti kita punya 3 log B sama dengan 3 log 8 kalikan B pangkat min 2. 3 lognya udah sama, ya kan? Bilangan logaritmanya udah sama. Kita luruhkan lagi, dapat di situ, gitu kan? Artinya dari sini
kita bisa dapatkan nilai B. Nah, B pangkat min 2-nya ini kita pindahkan saja ke kiri. Jadi bagi kan, artinya jadi bagi B pangkat min 2 sama dengan 8. Karena ini min 2 dibikin positif, berarti kan artinya B dikalikan B, ini B ya, kalikan B pangkat 2 sama dengan 8. Oke, dari sini kita punya B pangkat 3 sama dengan 8. Dapat nilai B-nya, berarti kalau gitu B adalah akar pangkat 3 dari 8. Berapa? 2. Dapat nilai B-nya adalah 2. Oke, kita mainkan sekarang. Nilai A berapa tadi? A adalah ini, kita masukkan sini. A itu nilainya B pangkat min 2, berarti A adalah 2 pangkat min 2. Kalau kita substitusikan di situ, berarti kita dapatkan nilai A sama dengan 1/4, ya kan? Karena min 2 nih, berarti sama saja 1/2 pangkat 2. Nilainya 1/4. Tinggal kita ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah 4 dikalikan A, A-nya 1/4 ditambah B, B-nya 2, masuk di situ. Berarti di sini dapat 1, hore-hore ya. Dapat 1 plus 2, nilainya 3. Berarti pertanyaan itu terjawab. Jawabannya 3, ada di pilihan jawaban E. Nah, kawan-kawan, jika diketahui A log B ditambah A log B kuadrat ditambah A log B pangkat 3 dan seterusnya, ini kontinu ya, sama dengan 2, maka yang ditanyakan adalah A log B ditambah B log akar pangkat 3 dari A kuadrat. Nah, jelas konsep dari soal ini yang dimainkan nanti adalah logaritma. Terus yang kedua, kalau kita perhatikan informasinya di sini, dia adalah suatu deret. Nah, deret apakah itu? Kalau kita perhatikan di sana ada suatu nilai suku pertama dan suku berikutnya itu berupa perkalian. Ya enggak? Karena kalau kita jabarkan nilainya atau persamaan itu kan artinya sama dengan A log B ditambah kuadrat, artinya kan bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Berarti ada A log B dikali A log B. Pangkat 3 berarti tambah lagi A log B, A log B, A log B, ada 3 kali dan seterusnya sama dengan 2. Jelas di sini adalah suatu deret geometri tak hingga, karena ini masih terus tuh titik itu kan terus, kita nggak tahu sampai mana. Nah, berarti dari sana teman-teman bisa melihat bahwa suku pertamanya yaitu A. Oke ya, ini bukan A bilangan basis logaritmanya ya, tapi ini adalah suku pertama, kebetulan sama lambangnya. Suku pertama atau A-nya adalah A log A. Oke, terus tak usah aja. Terus rasionya, pengalinya itu adalah ini A log B. Sorry, A log B. Nah, ini suku pertamanya tadi A log B ya. A log B dan rasionya juga A log B. Nah, deret geometri tak hingga. Nah, teman-teman paham ini. Deret geometri tak hingga karena mengalir terus tak hingga. Itu kayak air yang mengalir, berarti tak anggap A1 min R, A1 min R, A per 1 min R, kayak baca air gitu ya. Nah, itu adalah deret geometri tak hingga. Nah, sekarang kita punya S tak hingga, berarti jumlahnya berapa? 2. Di situ kita mainkan nilainya. 2 sama dengan A-nya siapa? A log B. 1 dikurangi R, R-nya adalah A log B lagi, gitu kan? Nah, ada yang bisa diubah siapa? Nilai satunya. 1 itu kalau kita rubah menjadi bilangan logaritma kan sama saja A log A. Oke kan? A log A dikurangi A log B, yang atas masih A log B. Gitu. Nah, sekarang kita mainkan, berarti di sini ada A log B dibagi yang bawah, berarti sudah menjadi A log A per B. Gitu kan, karena pengurangan, berarti A-nya dan B-nya kita bagikan di situ. Oke, nilainya sama dengan 2 nih. Nah, kita lanjutkan di sebelah kanan. Nah, kita lemparkan aja ini ke kanan, ke kiri. Berarti di situ ada 2 dikali A log A per B sama dengan A log B. Nah, 2 di sini pengali nih, kita lemparkan ke dalam, berarti menjadi pangkat di AB-nya. Berarti ada A log A per B-nya dipangkatkan 2. Nilainya adalah A log B. Nah, sudah sama bilangan logaritmanya. Siapa A-nya? Berarti kita mainkan aja, A-nya kita hore-hore aja. Berarti dari sini kita punya A kuadrat per B kuadrat, nilainya sama dengan B. Ya enggak? B kuadratnya dipindah ke kanan, berarti ada A kuadrat itu sama dengan B pangkat 3. Karena bentuknya jadi B ketemu dengan B kuadrat, B pangkat 3. Nah, teman-teman, dari soal ini ada suatu nilai, ini ada B juga A. Nah, kita mainkan aja biar kita dapat suatu nilai yang bisa kita substitusikan ke sana. Nah, 2 ruas ini kita pangkatkan aja dengan 1/3. Tujuannya apa? Biar B-nya menjadi pangkat 1, biar nanti untuk substitusinya itu enak.
Berarti kita dapatkan A pangkat 2 per 3 sama dengan B pangkat 1 sekarang. Nah, ini informasinya yang kita dapat. Sehingga bisa kita substitusikan ke pertanyaannya. Pertanyaannya kita tulis dulu aja. B log akar pangkat 3 dari A kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita ganti. B-nya adalah siapa? A pangkat 2 per 3. Berarti kita ganti nih. A pangkat 2 per 3 ditambah B log. Nah, ini kita rubah menjadi bilangan pangkat, berarti ada pangkat berapa? 2 per 3A-nya. Oke, nah sekarang kita mainkan. Ini sudah sama nih, A log A, berarti dapat nilai 2 per 3. Ditambah B log, nah teman-teman, nilai A 2 per 3, kita sudah dapatkan ternyata di bawah tadi. Iya kan, ada A, pangkat 2 per 3, nilainya B. Kita ganti aja jadi B. Kita substitusikan. Nilainya berapa dia? 1. Berarti kita dapat 2 per 3 ditambah 1. 1 itu kalau kita ubah menjadi pecahan, nilai pecahan penyebut 3 berarti ada 3 per 3. Nah, tinggal kita dapatkan 5 per 3. Oke, ketemu jawabannya adalah 5 per 3 ada di pilihan jawaban C.